Di tanah purba, di bawah langit merah saga yang disapu debu gurun, ada sebuah negeri yang namanya masih bergema hingga kini, Babilonia. Negeri para raja perkasa, menara-menara yang menjulang menyentuh langit, dan taman gantung yang dipuji sebagai keajaiban dunia. Namun, di balik gemerlap peradaban itu, tersimpan sebuah rahasia kelam yang tak pernah benar-benar padam, kisah tentang sihir. Inilah kisah negeri para penyihir, dan bagaimana awal mula sihir mengalir ke dalam kehidupan manusia, hingga meninggalkan jejak yang menggetarkan sejarah. Babilonia bukan sekadar kota. Ia adalah simbol kejayaan manusia pada masanya, sebuah benteng peradaban yang berdiri di antara dua sungai besar, Tigris dan Efrat. Airnya yang jernih dan tanahnya yang subur melahirkan ladang-ladang emas, memakmurkan rakyat, dan memikat para pengembara dari berbagai negeri. Di jalanan berdebu yang membentang di bawah bayangan menara-menara tinggi, pedagang dari timur dan barat bertemu, membawa rempah, logam mulia, dan cerita-cerita dari dunia luar. Babilonia seakan bernapas dengan denyut ilmu pengetahuan dan kebudayaan, seolah kota itu sendiri adalah makhluk hidup yang menyimpan rahasia di balik setiap dindingnya. Namun, di balik keindahan taman gantung yang menjuntai bak surga di bumi, ada kegelisahan yang tidak pernah benar-benar tenang. Rakyat Babilonia hidup dalam rasa kagum sekaligus takut terhadap kuasa-kuasa gaib yang mengitari kehidupan mereka. Bagi mereka, dunia tidak hanya terdiri dari yang tampak, tetapi juga dari yang tak terlihat. Roh, jin, dan kekuatan misterius yang mampu menentukan nasib manusia. Maka tidak heran, kota ini menjadi lahan subur bagi berkembangnya ilmu yang disebut sihir, sebuah jalan yang diakini mampu menyingkap tabir dunia gaib. Kisah tentang Menara Babel menambah lapisan mistis yang melekat pada kota ini. Konon, menara itu dibangun agar manusia dapat mencapai langit, menembus batas yang diciptakan Sang Pencipta. Namun, keangkuhan itu berakhir dengan perpecahan bahasa, membuat manusia terpisah oleh suara yang tak lagi saling mengerti. Bagi banyak orang Babilonia, peristiwa ini bukan sekadar sejarah, melainkan bukti nyata bahwa ilmu dan ambisi dapat berbalik menjadi kutukan. Dari sinilah lahir keyakinan bahwa pengetahuan gaib, jika disalahgunakan, dapat menjerumuskan manusia ke dalam kegelapan. Nebukadnezar, Raja Besar Babilonia, mempersembahkan taman gantung untuk istrinya. Namun rakyat berbisik bahwa kecintaan yang ia curahkan tidak semata-mata kasih manusiawi. Ada yang percaya bahwa sang raja telah memohon bantuan kekuatan gaib untuk membuat keajaiban itu nyata, agar taman itu mampu bertahan melawan gersangnya gurun. Kisah-kisah tentang pengorbanan rahasia, doa-doa dalam bahasa asing, dan simbol-simbol aneh yang dipahat di batu menjadi bagian dari cerita yang diwariskan turun-temurun, semakin mengikat Babilonia dengan bayangan dunia magis. Babilonia pun menjadi panggung di mana cahaya dan kegelapan beradu. Di satu sisi, ia adalah pusat ilmu, astronomi, dan matematika. Di sisi lain, ia adalah rumah bagi para dukun, ahli nujum, dan penyihir yang menawarkan jasa mereka kepada siapapun yang berani membayar harga. Orang-orang datang untuk meminta ramalan, kesembuhan, atau bahkan kuasa atas musuh mereka. Kota ini berdiri di atas dua dunia, yang rasional dan yang supranatural, yang saling bertautan namun juga saling bertentangan, menjadikan Babilonia sebagai ibu kota peradaban sekaligus sarang misteri. Di tengah gemerlap Babilonia, di mana sihir telah menjadi bagian dari denyut kehidupan, Allah menurunkan sebuah ujian besar. Dua malaikat, Harut dan Marut, diutus ke negeri itu, bukan sebagai penyebar kejahatan, tetapi sebagai penguji iman manusia. Mereka membawa ilmu yang berbahaya, sihir. Namun setiap kali hendak mengajarkannya, mereka memperingatkan, kami hanyalah cobaan bagimu, maka janganlah engkau kafir dengan mempelajarinya. Kata-kata itu menggema seperti peringatan keras. Namun hati manusia yang haus akan kuasa seringkali lebih kuat daripada ketakutan mereka kepada Tuhan. Orang-orang Babilonia berbondong-bondong mendekati kedua malaikat itu, seakan mereka tengah menghadiri pasar ilmu gaib yang tiada bandingnya. Ada yang datang dengan harapan menyembuhkan penyakit, ada yang ingin mengikat hati orang lain dengan mantera, dan ada pula yang hanya haus akan kekuasaan. Harut dan Marut tidak pernah menutupi akibatnya.
Mereka menegaskan bahwa siapapun yang mengambil jalan ini akan kehilangan tempatnya di akhirat. Tetapi manusia, dengan segala ambisi dan kelemahannya, tetap memilih membuka pintu yang seharusnya ditutup rapat. Ilmu itu pun menyebar, laksana api yang melahap hutan kering. Dalam waktu singkat, sihir menjadi komoditas paling berharga di Babilonia. Para dukun menjual mantera, para bangsawan menyewa jasa untuk melumpuhkan lawan politik, sementara rakyat kecil belajar trik sederhana demi mengatasi kesulitan hidup. Namun, setiap langkah yang mereka ambil semakin menjauhkan mereka dari cahaya wahyu, membuat hati mereka gelap tertutup oleh ilusi kuasa yang menipu. Harut dan Marut tetap menjadi saksi bisu dari pilihan-pilihan manusia. Mereka memberi peringatan, tetapi manusia tetap melangkah. Pada akhirnya, sihir yang diajarkan bukan sekadar alat hiburan atau pengetahuan kosong. Ia menjadi senjata yang merusak keluarga, memecah belah masyarakat, dan menjerat jiwa-jiwa yang lemah dalam lingkaran setan. Babilonia, yang dulu dikenal sebagai pusat peradaban, perlahan berubah menjadi negeri yang dilingkupi kegelapan spiritual. Maka turunlah ayat Allah dalam Al-Baqarah 102, meluruskan fitnah yang menyebutkan Nabi Sulaiman menguasai sihir. Allah menegaskan, Sulaiman tidaklah kafir, tetapi setan-setanlah yang kafir dengan mengajarkan sihir kepada manusia. Ayat ini menjadi penegasan, sebuah garis tegas antara wahyu dan kebohongan, antara kebenaran dan tipu daya. Namun, bagi banyak orang Babilonia, peringatan itu tidak cukup untuk menghentikan mereka dari mencicipi manisnya racun yang disebut sihir. Babilonia pun mencapai masa di mana sihir bukan hanya praktik gelap, tetapi juga sebuah festival kebanggaan. Setiap tahun, digelar kontes besar untuk memilih raja dan ratu sihir. Para penyihir dari berbagai penjuru dunia datang, membawa kehebatan mereka, menantang hukum alam, dan memamerkan ilusi yang memukau. Di alun-alun kota, ribuan orang bersorak saat menyaksikan batu berubah menjadi emas, atau air gurun mendadak memancar bagai sungai. Apa yang seharusnya ditakuti kini dijadikan hiburan, dan apa yang semestinya dijauhi kini diagungkan sebagai kebesaran. Dalam pesta sihir itu, manusia tidak lagi membedakan antara permainan ilusi dan kuasa iblis. Semakin spektakuler sebuah pertunjukan, semakin besar pula rasa kagum yang tumbuh dalam hati rakyat. Anak-anak menirukan mantra, orang tua mengajarkan jampi-jampi, dan bangsawan menjadikan sihir sebagai simbol kekuatan politik. Kehidupan sehari-hari berubah drastis. Siapapun yang tidak memiliki kemampuan gaib dianggap lemah. Seakan nilai manusia ditentukan oleh sejauh mana ia bisa mengendalikan dunia tak kasat mata. Beberapa penyihir terkenal bahkan dipuja laksana dewa. Kisah mereka diceritakan dari generasi ke generasi, tentang seorang yang mampu memindahkan gunung, seorang yang dapat menurunkan hujan dengan gerakan tangannya, dan seorang yang mengubah daun menjadi uang. Mereka menjadi legenda hidup, mengaburkan batas antara manusia dan iblis. Babilonia yang dahulu adalah pusat ilmu pengetahuan kini lebih dikenal sebagai pusat sihir dunia. Tetapi apa yang mereka bangun dengan kagum dan kebanggaan, sejatinya adalah jebakan yang dipasang oleh iblis. Sihir bukanlah cahaya yang memberi hidayah, melainkan asap yang menutup pandangan manusia dari kebenaran. Ilusi-ilusi itu, meski tampak nyata, hanyalah kebohongan yang dipoles agar terlihat indah. Dan manusia, yang lemah akan keindahan semu, rela menukar imannya demi kekaguman sesaat. Pada masa itu, iblis merasa dirinya telah berhasil. Dengan ilmu sihir yang bercampur kebohongan, ia berhasil menyesatkan manusia, membuat mereka percaya bahwa ia mengetahui rahasia alam gaib. Dari balik tirai kegelapan, iblis menertawakan manusia yang terjebak dalam permainan yang ia ciptakan sendiri. Babilonia pun menjadi panggung kemenangan sementara bagi setan, meski cahaya kebenaran tidak pernah benar-benar padam. Sihir yang diajarkan di Babilonia perlahan menjelma menjadi jaringan kebohongan yang rapat, membungkus pikiran manusia layaknya jaring laba-laba. Setiap mantra, setiap jampi, membawa serpihan dusta yang menyesatkan, sehingga kebenaran sulit dibedakan dari ilusi.
Para penyihir sering menambahkan trik mereka sendiri untuk memperindah kehebatan yang sebenarnya hanyalah tipu daya. Maka lahirlah sebuah dunia di mana kebohongan lebih kuat dari kenyataan, dan orang-orang terikat oleh janji palsu tentang kekuatan tanpa batas. Iblis, yang sejak awal menjadi dalang di balik semua ini, terus meniupkan kebohongan ke dalam hati manusia. Ia menyamar sebagai sumber hikmah, padahal yang ia berikan hanyalah ilusi. Dengan licik ia menanamkan keyakinan bahwa rahasia alam gaib bisa dikuasai oleh siapa saja yang berani menjual dirinya pada kegelapan. Masyarakat yang sebelumnya berpegang pada kitab suci perlahan berpaling, memilih jalan yang menjanjikan kuasa instan meski harus menggadaikan akhirat mereka. Dalam masyarakat, sihir menjadi senjata ampuh untuk menundukkan orang lain. Ada yang menggunakannya untuk menimbulkan penyakit, ada pula yang memecah belah keluarga dan merusak ikatan cinta. Mereka yang dahulu bersaudara kini saling mencurigai, takut satu sama lain karena tidak tahu siapa yang mungkin menggunakan ilmu hitam untuk mencelakakan mereka. Babilonia, yang semula megah dengan persatuan dan ilmu pengetahuan, kini terkoyak oleh jurang ketakutan dan kecurigaan. Meski begitu, sihir tidak pernah bisa melawan takdir Allah. Semua kekuatan yang mereka miliki hanyalah ujian, dan tidak akan pernah melampaui batas yang telah ditetapkan. Namun manusia yang buta oleh ambisi tidak peduli. Mereka lebih sibuk memperindah kebohongan itu, menuliskan kitab-kitab sihir yang penuh dengan simbol aneh, menyembunyikan rahasia gelap di balik dinding-dinding kuil, dan mengajarkan generasi setelah mereka untuk terus menghidupkan api kegelapan. Akhirnya, masyarakat Babilonia semakin jauh dari cahaya kebenaran. Mereka lebih percaya pada bisikan setan daripada wahyu, lebih memilih jalan yang mudah meski penuh kebohongan, ketimbang jalan lurus yang penuh ujian. Sihir tidak lagi sekadar alat, melainkan agama baru yang menggantikan tauhid. Dan dengan itu, Babilonia, yang dulu disebut kota ilmu, menjadi negeri yang terikat erat oleh kebohongan yang mematikan. Namun sejarah tidak berhenti di Babilonia. Ketika zaman bergulir, Allah menutup pintu langit bagi iblis dan bala tentaranya. Sejak datangnya Nabi Muhammad, jin tidak lagi bebas mencuri berita dari langit. Setiap kali mereka mencoba, panah api menghujani mereka, membakar ilusi dan kebohongan yang biasa mereka sebarkan kepada manusia. Dunia gaib yang selama ini menjadi sumber kebanggaan para penyihir kini terkunci rapat, menandakan akhir dari sebuah era panjang kegelapan. Dengan tertutupnya jalan itu, sihir kehilangan pesonanya. Apa yang dulu dianggap sebagai kekuatan mutlak kini terbongkar sebagai tipu daya semu. Nabi Muhammad menegaskan dengan tegas bahwa sihir adalah kekufuran, sesuatu yang memutus hubungan manusia dengan Allah. Setiap mantera, setiap ritual, bukanlah jalan menuju kekuatan, melainkan jalan menuju kehancuran. Sihir tidak lagi dipandang sebagai seni agung, melainkan noda hitam yang harus ditinggalkan. Namun tragisnya, meski cahaya sudah datang, banyak yang masih memilih kegelapan. Orang-orang Yahudi di masa itu menolak kebenaran, lalu kembali pada ajaran sihir yang diwariskan. Mereka menuduh Nabi Sulaiman sebagai penyihir, seolah-olah beliau menguasai jin dan burung dengan sihir, padahal semua itu adalah karunia Allah. Tuduhan itu menyebar, menjadi fitnah yang melekat hingga Allah menurunkan wahyu untuk meluruskan kebenaran. Al-Quran turun sebagai pedang yang membelah kebohongan itu. Allah menegaskan bahwa Nabi Sulaiman bukanlah penyihir, bukan pula kafir. Justru setan-setanlah yang kafir karena mengajarkan sihir kepada manusia. Dengan turunnya ayat ini, nama Nabi Sulaiman dibersihkan, dan fitnah yang telah lama melekat hancur berkeping-keping. Sejarah pun diputar ulang, memperlihatkan wajah sebenarnya dari para pengkhianat iman. Dengan demikian, cahaya kebenaran kembali bersinar. Meski sihir tidak pernah benar-benar hilang dari muka bumi, ia tidak lagi memiliki kuasa sebesar di masa Babilonia. Kini, ia berdiri sebagai peringatan, sebuah jalan gelap yang akan selalu ada, namun selalu kalah oleh cahaya wahyu. Manusia hanya perlu memilih, apakah berjalan dalam terang, atau tersesat dalam bayangan yang menipu.
Jejak sihir Babilonia tidak sepenuhnya lenyap bersama runtuhnya tembok-tembok kotanya. Hingga hari ini, kisah tentang Harut dan Marut masih menjadi bahan perenungan. Pelajaran tentang bagaimana manusia bisa jatuh ke dalam lubang yang sama meski sudah diperingatkan berkali-kali. Dari timur hingga barat, legenda sihir Babilonia bergaung, menjadi simbol tentang bahayanya ambisi manusia yang tak terkendali. Sihir yang dahulu merajalela kini lebih sering muncul sebagai mitos, cerita, atau hiburan. Namun di balik setiap kisah, ada kebenaran yang tak bisa diabaikan, bahwa sihir pernah nyata, pernah mengguncang sebuah negeri besar, dan pernah menjerumuskan ribuan jiwa. Ia adalah cermin bagi umat manusia, bahwa ilmu tanpa iman hanyalah bencana yang menunggu untuk meledak. Seiring berjalannya waktu, manusia semakin memahami bahwa segala sesuatu yang tampak hebat tidak selalu berasal dari cahaya. Banyak kebohongan yang disulap menjadi indah, sama seperti sihir Babilonia dahulu. Maka, hanya dengan memegang teguh wahyu, manusia bisa membedakan antara kebenaran dan tipu daya. Tanpa itu, sejarah akan kembali berulang, dan manusia akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Warisan sihir bukanlah mantra atau jampi yang masih hidup hingga kini, melainkan pelajaran moral yang terpatri dalam sejarah. Ia mengajarkan bahwa setan selalu berusaha menyesatkan manusia, dan bahwa godaan kuasa bisa mengalahkan keteguhan iman jika hati tidak dijaga. Babilonia, dengan segala kisahnya, berdiri sebagai bukti bahwa kebesaran duniawi bisa runtuh hanya karena satu hal. Manusia memilih kebohongan daripada kebenaran. Kini, setiap kali kisah Babilonia diceritakan, ia bukan lagi sekadar sejarah kuno, melainkan peringatan abadi. Bahwa sihir, meski menggoda dengan janji-janji indah, hanyalah jalan menuju kebinasaan. Dan bahwa manusia, dengan segala akalnya, hanya akan selamat jika ia kembali pada tauhid, cahaya yang tak pernah padam meski dunia dipenuhi kegelapan. Babilonia telah runtuh, menara-menara megahnya menjadi puing, taman gantungnya tinggal legenda, dan festival sihirnya terkubur debu sejarah. Namun warisannya tetap hidup. Pelajaran tentang bagaimana manusia bisa terjerumus oleh ambisi, dan bagaimana Allah selalu mengirimkan cahaya untuk membimbing mereka kembali. Kisah Harut dan Marut, fitnah atas Nabi Sulaiman, dan jatuhnya Babilonia menjadi negeri para penyihir adalah cermin yang selalu mengingatkan kita. Jangan pernah menukar cahaya dengan kegelapan, jangan pernah menukar kebenaran dengan kebohongan.